Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Mustafa Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majelis ilmi, segenap jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh, Mushola Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibarusah Asli Depok yang seluruhnya tanpa kecuali yang saya hormati rahimakumullah wa adakumullah wa hafidhakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita, ikutan kita, suri tauladan, uswatuna, qudwatuna, yakni Nabi Agung baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia kepada beliau, yang tetap menjaga kecintaannya kepada beliau, yang selalu istiqomah menjalankan perintah-perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta mengamalkan, mensiarkan, mengagungkan, sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, yang telah dibawa oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir di majelis ilmu yang mulia ini, juga keluarga kita dan saudara kita semuanya mendapatkan syafaat uzma dari beliau dan mendapatkan keselamatan serta mendapatkan air dan telaga beliau. Semoga kita semuanya di hari kiamat dikumpulkan oleh Allah di bawah arasy Allah bersama rombongan para siddiqin, para syuhada, para sholihin dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan selamat sentosa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa adakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini, pada pagi hari ini, sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan salat atas kekasihnya Allah. Pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh keluarga kita yang telah meninggal dunia, terutama untuk kedua orang tua kita, para sepupu kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah semoga dengan barokah mujizat kemuliaan dan kemuliaan daripada surah Al-Fatihah dan barokah daripada sholawat atas kekasihnya Allah, kita dan keluarga kita yang masih berada di alam dunia, semoga Allah selalu diberi sehat walafiat dengan kesehatan yang barokah, harta yang barokah, keluarga yang barokah, yang sakinah, anak-anak cucu-cucu keturunan yang saleh dan salihah, rezeki yang barokah, ibadah yang istiqomah. Bitilkaniyatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. على ياسين حبيب الله. توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله. توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل بدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. على ياسين حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Setiap kita ketika melakukan sholat, baik sholat tarawih yaitu sholat fardu 5 waktu maupun sholat nawafil yaitu sholat sunnah, diwajibkan pada waktu ruku, iktidal, sujud dan duduk di antara dua sujud, diwajibkan agar tumakninah, di mana tumakninah pada 4 tempat tersebut, ada 4 tempat tersebut itu hukumnya wajib. Apabila dikerjakan bukan hanya berpahala besar, bukan hanya akan membantu kehusuan sholat yang kita kerjakan, juga berarti kita mengerjakan rukun sholat, di mana rukun sholat ini wajib status hukumnya di dalam sholat, yang apabila ditinggalkan mengakibatkan
yang sah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih, ini disebutnya sahih bukan sahih. Kadang-kadang ada ya sahih itu salah sebutan begitu. Hurufnya huruf shad bukan huruf sa. Sahih apa sahih? Sahih shad a kecil iya dan a kecil. Sahih itu diambil dari firman sah. Siku artinya so itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya benar. Jadi sholat yang so berarti sholat yang benar. Nah dalam hadis sahih muttafaqun alaih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Jika kumta ila sholat fakabir sumarka hatta taqma'inna rabi'an sumarka hatta taqtadila qa'iman wa bi riwayatin Ibnu Majah hatta taqma'inna qa'iman sumasjud hatta taqma'inna sajidan sumarfa hatta taqma'inna jalisan sumasjud hatta taqma'inna sajidan sumar'al jalika fis sholati kulliha. Kata beliau dalam hadis sahih ini, jika apabila kumta engkau berdiri untuk mengerjakan sholat, berdiri menghadap ke arah kiblat, bila sholati untuk mengerjakan sholat, takbir, maka yang paling pertama harus kau lakukan adalah engkau bertakbir, yaitu takbiratul ihram atau takbir taharrum. Sumber tak, kemudian engkau ruku, kemudian rukulah engkau atau tatma'inna raki'an, sampai engkau benar-benar tumakninah di dalam ruku. Jadi wajib ketika kita ruku di dalam sholat, maka diwajibkan tumakninah. Sumarfa, kemudian bangkitlah engkau, maksudnya bangkit dari ruku. Kalau menurut hadis riwayat Bukhari Muslim, matan hadisnya berbunyi hatta taqtadila qa'iman, sehingga engkau berdiri tegak. Tapi kalau menurut hadis riwayat Ibnu Majah, matan hadisnya berbunyi hatta taqma'inna qa'iman, sehingga engkau benar-benar tumakninah ketika duduk ketika berdiri setelah i'tidal. Sumasjud, kemudian bersujudlah engkau hatta taqma'inna sajidan, sehingga engkau benar-benar tumakninah di dalam sujud. Sumarfa, kemudian bangkitlah engkau dari sujud, maksudnya duduk di antara dua sujud. Hatta taqma'inna jalisan, sehingga engkau benar-benar tumakninah pada waktu duduk di antara dua sujud. Sumasjud, kemudian sujudlah engkau, maksudnya sujud yang kedua kalinya, karena setiap satu rakaat di dalam sholat diwajibkan sujudnya dua kali. Kalau sujudnya sekali tidak sah sholatnya. Jadi kalau dalam satu rakaat kita sujudnya sekali, itu nggak bisa dihitung satu rakaat. Jadi wajib diganti nanti. Sumasjud, kemudian bersujudlah engkau hatta taqma'inna sajidan, sehingga engkau benar-benar tumakninah di dalam sujud. Nah ini hadisnya hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi
Setiap orang yang mengerjakan sholat maka wajib di dalam sholatnya melakukan tumaninah pada 4 tempat. 1. Tumaninah pada waktu ruku. 2. Tumaninah pada waktu iktidal. 3. Tumaninah pada waktu mengerjakan sujud 2 kali. 4. Tumaninah ketika duduk di antara 2 sujud. Diwajibkan tumaninah pada 4 tempat tersebut. Maksud dan tujuannya adalah untuk yang fasilu bainal rukunaini, untuk memisahkan di antara 2 rukun. Dari rukun yang satu menuju rukun berikutnya itu terpisahkan dengan adanya tumaninah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita mencoba membahas sedikit tentang sebuah keterangan yang ada di dalam kitab Mukhtarul Latif, di mana kitab Mukhtasarul Latif ini, maaf tadi saya salah sebut, bukan Mukhtasarul Latif. Mukhtasarul Latif artinya ringkasan yang lembut, yang halus. Kitab fikih. Kitab Mukhtasarul Latif ini disusun oleh seorang ulama Talib Abdul Maud. Beliau bernama Al-Alim Al-Allamah Al-Faqih Syekh Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Ba'abal. Nah, di dalam kitab tersebut dijelaskan ini tentang sholat qashar bagi musafir. Jadi di dalam kitab tersebut ada sebuah pasal yang membahas tentang sholat qashar bagi musafir. Faslun bermula ini itu pasal. Kalau di logat dengan logat Jawa, faslun utawi ikilah iku pasal, sawiji rupanya pasal. Fi qasri sholati, di dalam menerangkan sholat qashar lil musafir, bagi musafir. Musafir itu isim fa'il, diambil di mustaq dari fi'il madhi lafaz safaro. Safaro itu artinya perjalanan. Jadi musafir berarti orang yang sedang melakukan perjalanan jauh dengan jarak tempuh marhalataini. Marhalataini itu kira-kira 89 km, atau kalau dibulatkan 90 km. Jadi seseorang yang sedang melakukan perjalanan jauh dengan jarak tempuh minimal mencapai 89 km dan tempat yang ditujunya sudah jelas, sudah ditentukan, dan dia melakukan perjalanan mubah, hukumnya boleh. Jadi bukan perjalanan maksiat, bukan untuk melakukan perbuatan dosa. Nah, ini yang dimaksud musafir dalam ilmu fikih seperti itu. Nah, bagi musafir itu mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan dari Allah. Jadi sholat zuhurnya, sholat asarnya, sholat isya-nya bisa diqashar, bisa diringkas dari 4 rakaat bisa menjadi masing-masing 2 rakaat. Jadi zuhurnya bisa 2 rakaat, asarnya 2 rakaat, isya-nya 2 rakaat. Ini namanya rukhsah.
keringanan dari Allah, karena dia posisinya sedang bepergian. Keterangannya di sini dikatakan waya juzu, dan boleh hukumnya lil musafir bagi seorang musafir, yang tadi sudah dijelaskan apa itu musafir. Safaron, dalam melakukan perjalanan tawilan yang jarak tempuhnya jauh. Mubahan, yang hukumnya mubah, jadi dia melakukan perjalanannya untuk perkara mubah, untuk perkara yang dibolehkan oleh agama, seperti silaturahim ke saudaranya, atau menemui orang tuanya, atau lebaran lah, atau ziarah ke makam para wali dan seterusnya lah. Jadi bukan untuk maksiat. Wahwa, bermula jarak tempuh tersebut marhalataini, yaitu 2 marhalah. Menurut para ulama ahli fikih, 2 marhalah itu ya tadi kurang lebih sekitar 89 km, atau kalau dibulatkan ya 90 km. Itu namanya 2 marhalah. Apa yang dibolehkan? Qasrul juhri, mengkosor salat zuhurnya tuh. Si musafir boleh mengkosor salat zuhurnya, meringkas salat zuhurnya. Kan salat zuhur kan seharusnya 4 rakaat, jadi boleh jadi 2 rakaat. Keringanan. Dan Rasulullah juga pernah melakukan hal ini. Kemudian wal asri, dan mengkosor salat asarnya. Wal isya'i, dan mengkosor salat isya'nya. Jadi dari sholat fardu 5 waktu yang boleh dikosor atau boleh diringkas bilangan rakaatnya hanya ada 3, yaitu yang bilangan rakaatnya 4 dikosor menjadi 2. Pertama zuhur, kedua asar, ketiga isya. Sedangkan maghrib oleh karena bilangan rakaatnya kurang dari 4 nggak bisa dikosor, tapi boleh dijamak, digabungkan dengan sholat yang lainnya. Kalau zuhur dengan asar, maghrib dengan isya gitu. Kalau subuh nggak ada temennya, subuh nggak bisa dijamak, nggak bisa dikosor. Subuh dijamaknya dengan apa? Kalau zuhur dengan asar layannya, maghrib dengan isya subuh dengan apa? Dengan duha. Nggak ada keterangannya. Ya subuh kan wajib, duha sunnah, nggak nyambung. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan subuh nggak menjadi kosor. Kalau kosor berarti jadi sholat witir nantinya, jadi ganjil jadi 1 rakaat. Masuk sholat witir di pagi hari. Rakaat ini 2 rakaat, rakaat ini 2 rakaat. Jadi maksudnya masing-masing, yaitu sholat zuhur, asar, isya bisa dikosor menjadi masing-masing 2 rakaat, 2 rakaat. Waman, dan barang siapa patat yang luput hu terhadapnya opo sholatun, suatu sholat disafari, di dalam perjalanannya, di dalam safarnya, wa kodoha, dan ia mengkodo sholat tersebut fil hadori, di dalam waktu ada, au aksu, atau sebaliknya, atamaha, maka ia mesti menyempurnakan bilangan rakaatnya. Maksudnya begini, maksudnya ada seorang musafir. Nah, dia dalam perjalanannya, selama dalam perjalanan dia meninggalkan sholat dengan sengaja, dan di dalam hatinya ada rencana, nanti aja sholatnya mau dipodok di rumah kalau udah sampai rumah gitu kan. Atau sebaliknya, jadi ketika mau berangkat dia nggak sholat dulu sengaja, nanti aja dipodok dalam perjalanan. Itu sebaliknya. Nah kalau seperti itu nggak ada kosor baginya, nggak ada kosor, nggak boleh kosor, tetap jumlah rakaatnya harus utuh 4 rakaat.
Kalau seperti itu, misal kita mau ke Surabaya, kemudian dari mulai berangkat sampai sono kira-kira 1 kilo, sampai lokasi lah. Kita meninggalkan sholat zuhur, asar, maghrib, misalnya isya, dan itu dilakukan dengan sengaja, dan kita nggak melakukan sholat qashar di perjalanan, karena kita ada rencana dalam nanti aja kalau udah sampai di lokasi mau dipodok. Nah itu nggak ada qashar. Begitu sampai lokasi dia statusnya bukan, walaupun statusnya musafir tapi babnya tidak dibolehkan qashar. Tetap dia melakukan sholat zuhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat, maghribnya 3 rakaat, isya 4 rakaat itu. Kenapa? Karena dia kodok dan sengaja direncanakan itu. Nah itu termasuk dalam kategori itu melalaikan sholat. Fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang yang melalaikan sholat, yang menanti-nanti menunda-nunda sholat dari waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Yang bagus dia qashar di perjalanan, melakukan sholat qashar, atau sebaliknya gitu. Sebaliknya berarti sebelum berangkat sudah meninggalkan sholat, nanti aja sholatnya di perjalanan, juga nggak ada qashar, tetap dia harus utuh. Misalnya mau ke Surabaya, berangkat pas zuhur, oleh karena buru-buru berangkat dia, nanti aja zuhurnya sama asarnya, terutama zuhurnya yang harusnya dikerjakan karena sudah masuk waktu zuhur, dia malah berangkat. Nanti di perjalanan dia nggak boleh qashar zuhur itu, tetap dia harus mengerjakan zuhur secara utuh 4 rakaat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini jawabannya atammaha, maka ia hendaklah menyempurnakan sholatnya. Maksudnya menyempurnakan bilangan rakaatnya, tetap 4 rakaat. Wa yustaratu, dan disyaratkan qasdu maudhi'i muayyanin, ketika melakukan safar perjalanan jauh yang hukumnya mubah dengan jarak tempuh minimal mencapai ukuran 89 km, itu disyaratkan tempat yang ditujunya sudah jelas. Mau kemana nih? Surabaya. Jangan melakukan perjalanan tapi tanpa tujuan. Mau kemananya nggak jelas. Nah, itu disyaratkan. Jadi harus qasdu maudhi'in muayyanin, gitu. Harus bermaksud menuju suatu tempat muayyanin yang telah ditentukan. Fala yaksuru, maka tidak boleh qashar al-haimu. Al-haimu ini maksudnya orang yang melakukan perjalanan jauh tapi nggak jelas tujuannya mau kemana. Nah, bagi orang seperti ini nggak ada qashar, tetap dia wajib mengerjakan sholat pada waktunya masing-masing. Kalau perjalanan jauhnya tidak ditentukan tujuannya, tempatnya mana nih, ya jalan aja kayak orang bingung. Itu namanya al-haim, namanya haim itu. Kalau ada orang seperti itu namanya haim, pakai ha besar, haim. Kemudian wala yusolli khalfa man yutimu sholata, orang yang melakukan sholat qashar dia tidak boleh bermakmum kepada orang yang melakukan sholat bukan qashar, nggak boleh. Misalnya di perjalanan, status kita sebagai musafir di suatu tempat, kita berhenti untuk melakukan sholat zuhur. Nah, kita dibolehkan qashar zuhur sama asar, tapi zuhurnya kita bermakmum, ikut bergabung sholat berjamaah dengan para jamaah yang ada di masjid tersebut. Sementara mereka sholatnya bukan sholat qashar, dan kita sholatnya mau diqashar zuhur dengan asar, maka kita nggak boleh bermakmum kepada mereka. Kenapa? Beda. Mereka mah sholatnya
utuh 4 rakaat, bukan sholat qashar. Kita mah sholat qashar. Nah, nggak boleh. Udah aja kita memisahkan diri dengan mereka, nggak usah bergabung. Kita bikin jamaah kita, rombongan kita, qashar, zuhur dengan asar. Zuhur ya 2 rakaat, asar 2 rakaat, gitu. Jadi itu namanya jamak qashar takdim atau jamak takdim qashar. Cara mengerjakannya, sholat zuhur dulu 2 rakaat. Setelah selesai sholat zuhur 2 rakaat, kemudian qomat, lalu sholat asar 2 rakaat. Niat sholat zuhurnya usolli fardhu zuhri rakaataini qasron majmu'an ilaihil asru. Kalau jadi imam mustaqbil qiblati imaman lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum mustaqbil qiblati makmuman lillahi ta'ala. Kalau enggak jadi imam, enggak jadi makmum, maksudnya sholat sendirian, langsung saja mustaqbil qiblati lillahi ta'ala. Kalau zuhurnya boleh pakai adaan, ya. Tapi enggak pakai adaan juga enggak apa-apa. Itu sunnah hukumnya. Nah, beres sholat zuhur di qashar 2 rakaat, qomat, kemudian iqomah, kemudian kita berdiri lagi sholat asar. Niatnya usolli fardhu asri rakaataini qasron majmu'an ila gitu. Udah lanjutkan perjalanan. Begitu di perjalanan dengan adzan asar, tenang kita udah sholat tadi di jamaah takdim. Nah, itu keringanan dari agama, dari Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi orang yang melakukan sholat qashar tidak boleh bermakmum kepada orang yang melakukan sholat bukan sholat qashar, nggak boleh. Aw sakka, atau ia ragu annahu mutimun aw qasirun, atau ia ragu bahwasanya orang tersebut apakah sholatnya utuh 4 rakaat atau diqashar, itu pun nggak boleh. Misalnya kita ragu nih, ini orang ini sholatnya qashar apa utuh 4 rakaat ya. Nah, kalau ragu seperti itu udah nggak usah bermakmum, Nah, seperti itu. Nah, itu keterangan di dalam kitab Mukhtasarul Latif, karangan cucunya Rasulullah Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Kapadol, orang Hadramaut. Kemudian wa ayyanuya, dan hendaklah ia niat al-qasra, melakukan sholat qashar indal ihram, ketika ia melakukan takbiratul ihram. Ini sedikit aja pembahasan tentang sholat jamak qashar. Jadi dari sholat fardu 5 waktu itu ada yang hanya sekedar dijamak saja tanpa diqashar, artinya hanya sekedar menggabungkan 2 jenis sholat tapi dengan tidak mengurangi bilangan rakaat sholat. Berarti itu namanya jamak saja, ya, jamak pakok. Ada yang juga dijamak juga diqashar, selain menggabungkan 2 jenis sholat dikerjakan dalam 1 waktu, juga bilangan rakaatnya dikurangi dari 4 menjadi 2. Itu namanya jamak qashar. Jadi ada jamak pakok, ada jamak qashar. Nah, sholat yang boleh dijamak saja atau dijamak qashar yaitu zuhur dengan asar, layannya maghrib dengan isya. Zuhur dengan asar dijamak saja boleh, dijamak qashar juga boleh. Cuma kalau dijamak saja itu khusus bagi orang yang sakit. Orang yang sedang dalam keadaan sakit dan sakitnya agak lumayan, tetap sepanjang akalnya masih sehat, sepanjang ingatannya masih ada, kewajiban sholat belum gugur, tetap dia wajib sholat. Nah, sholatnya dijamak aja. Jamak yang terbaik dilakukan oleh orang yang sedang sakit, jamaknya jamak takdim, jangan jamak takhir. Kalau jamak takdim misalnya zuhur dengan asar, berarti mengerjakan asar di waktu zuhur, itu namanya jamak takdim. Kalau jamak takhir sebaliknya, mengerjakan sholat zuhur di waktu asar, diakhirkan
zuhurnya dinantikan. Gitu. Namanya jamaah takhir. Nah, bagi orang yang sudah sakit, yang terbaik, yang terafdol melakukan jamaahnya jamaah takdim. Jangan jamaah takhir. Kenapa? Karena kalau jamaah takhir khawatir. Nggak nyampe. Khawatir umurnya nggak nyampe. Nanti aja. Sholat asarnya selanjutnya di jamaah takhir nanti di waktu asar. Pas 10 menit menjelang asar, ya datang malaikat dia mencabut nyawanya. Akhirnya dia nggak sholat dulu, nggak sholat asar. Dosa itu. Para jamaah, jamaah takdim dan jamaah. Nah, kalau jamaah qashar itu untuk musafir tadi. Tapi kalau maghrib dengan isya, maghribnya jangan dikosor, tetap maghribnya utuh 3 rakaat, isyanya bisa 2 rakaat. Nah, kalau umpama jamaahnya jamaah takdim berarti mengerjakan isya di waktu maghrib. Tetap cara mengerjakannya yang didahulukan adalah sholat maghrib dulu, karena maghrib yang punya waktu. Isya mah cuma nebeng di waktu maghrib, tamu lah, anggaplah isya bertamu ke waktu maghrib gitu. Ya sohibul bait dulu yang punya waktu. Sholat maghrib niatnya usolli fardhol maghribi salah rakaatin majmu'an, jangan pakai kosron karena nggak bisa dikosor. Usolli fardhol maghribi salah rakaatin majmu'an ilahi isya mustaqbil berarti lillahi ta'ala Allahu akbar. Beres qomat. Sholat lagi isya, nah isyanya baru kosor, jamaah kosor, usolli fardhol isya'i rakaatnya kosor majmu'an ilal maghribi gitu. Demikian taklim kita pada hari ini, kurang lebihnya Al-Bakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Ya mudah-mudahan apa yang kita bahas ya oleh Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai daya, ilmu yang barokah. Dan sedikit-sedikit akhirnya lama-lama pada akhirnya mudah-mudahan kita semuanya yang istiqomah hadir oleh Allah dibukakan hati kita untuk bisa memahami pelajaran-pelajaran agama, dimudahkan bagi kita, yang sulit dimudahkan oleh Allah bagi kita, yang jauh didekatkan, yang berat diringankan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita tutup tangan kita pada pagi hari ini mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik.
أولادنا ولإخواننا ولأخواتنا ولقراباتنا ولإسلامنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأخوات ربنا زدنا علما نافعا وهدايا وبركة اللهم بارك لنا في كل ما أعطيتنا اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والمعافاة والبركة والسلامة والسعادة والأمن في الدنيا والآخرة لنا ولجميع أهل بيتنا اللهم أهلك من في هلاكه صلاة الإسلام والمسلمين اللهم أهلك PKI di Indonesia اللهم أهلك PKI di Indonesia اللهم أهلك PKI di Indonesia أهلكهم على